Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Profesor Komariatus Solihah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama Selma Aprilia, yang kedua saya sendiri, Merlin Andriana, kemudian ada Muhammad Afkarul Hidayat, lalu ada Nur Cahya Dwi Marsanti, kemudian ada Raka Aditya, lalu ada Rahel Gresita Alfarani, kemudian ada Rabani Alyasa Putri, Safira Dwi Febrianti, dan ada Syahrani Zahra. Serta ada Dewa Asari Putra. Berikut ini adalah susunan dari Rektorat Universitas Brawijaya dengan rektornya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, kemudian ada Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Profesor Dr. Anda Aulania, mohon maaf. Kemudian ada Wakil Rektor di Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, ada Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, kemudian ada Wakil Rektor di Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, kemudian ada Wakil Rektor di Bidang Perencanaan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati. Lalu ada susunan dekanat via Universitas Brawijaya, dengan dekannya adalah Bapak Dr. Andes Andi Veta Wijaya, MDH PhD. Kemudian ada Wakil Dekan 1, Bapak Yusri Abdillah, SOS, MSI PhD. Kemudian ada Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Amidah Nayati Utami, MSI, mohon maaf. Kemudian Wakil Dekan 3 ada Bapak Dr. Andes Muhammad Razikin, MAP. Kemudian yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila kami, Profesor Komariatus Solihah ST. Daftar isi, di sini kami terdapat 4, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Raka Aditya. Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam merancang Pancasila, pemerintah memerlukan beberapa revisi untuk menyempurnakan setiap bait yang ada di dalamnya. Pada beberapa era, Pancasila mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini terlihat pada era pra-kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Sejarah perkembangan Pancasila banyak melalui pro dan kontra, juga dalam pandangan masyarakat Indonesia. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewa. Ya, oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana Pancasila pada era Orde Baru. Yang kedua, bagaimana Pancasila pada era pra-kemerdekaan. Nomor 3, bagaimana Pancasila pada era Orde Lama. Yang keempat, bagaimana Pancasila pada era reformasi. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan dalam presentasi, yaitu yang A, yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pancasila. Yang B, untuk mengetahui kondisi Pancasila dalam kajian sejarah. Yang C, untuk mengetahui peran Pancasila pada setiap pergantian era. Next. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab 2. Pembahasan pada era prakemerdekaan, banyak kejadian berharga yang terjadi pada era prakemerdekaan. Menjelang kemerdekaan Indonesia, rumusan dasar negara mulai diperbincangkan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Dr. Rajiman Mudyodiningrat, Ketua BPUPKI, meminta diadakannya sidang BPUPKI untuk membahas tentang rumusan dasar negara.
Berdasarkan permintaan Dr. Rajiman Widjodiningrat tersebut, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dilaksanakanlah sidang pertama BPUPKI bersamaan dengan usulan-usulan mengenai dasar negara yang dituangkan oleh beberapa tokoh. Usulan yang pertama dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua dari Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dengan berbagai usulan yang telah ditampung, BPUPKI pada akhirnya memutuskan untuk mengadakan sidang kedua, yakni pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juni 1945. Sidang kedua tersebut dihadiri oleh panitia kecil yang menuai hasil yang disebut dengan Piagam Jakarta. Poin pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta menimbulkan kontroversi, disempurnakan pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada era Orde Lama, yaitu pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi 3 perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu sistem demokrasi parlementer. Ada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh KPI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan oleh DITII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Hal ini dikarenakan presiden hanya sebagai kepala negara dan posisi kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, yang menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Yang kedua, pada tahun 1950 sampai 1955, Pancasila sebagai ideologi liberal. Penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang lebih menekankan hak-hak individual yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Pada masa ini sempat terselenggara pemilihan umum, namun anggota konstituante hasil pemilihan tidak dapat menyusun undang-undang seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan adanya krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Oke, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya di nomor 3 pada tahun 1956 sampai 1965, sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada di tangan rakyat lagi, tetapi sehingga yang memimpin nilai-nilai Pancasila berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pas sistem demokrasi terpimpin ini juga terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama ada Soekarno menjadi otoriter, jabatan seumur hidup, politik konfrontasi, serta menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang tidak cocok bagi NKRI. Yang kedua ada dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno memakai pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Yang ketiga, yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Selanjutnya, era Orde Baru. Lahirnya era Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat. Selanjutnya ada Pancasila di era Orde Reformasi. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu.
Elit politik dan masyarakat terkesan masa tidak peduli dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pada saat reformasi sedang rujukan dan alam vitalnya. Berikut adalah masa yang ada pada era reformasi. Yang pertama, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncaknya ditandai dengan kehancuran ekonomi nasional yang konjunksi segala ekonomi, politik, dan hukum. Lalu yang kedua, adanya fobia terhadap Pancasila yang menyebabkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Contoh konfliknya itu seperti konflik Ambon, konflik Poso, Samba dan Sampit, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada Sekretariat Wapres RI pada tahun 2008-2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Hasil dari sosialisasi tersebut secara perlahan meredakan konflik yang terjadi pada awal reformasi dan menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu selanjutnya ada bab 3, yaitu penutup. Lahirnya Pancasila sebagai pedoman hidup serta landasan hukum di Indonesia, melewati perjalanan yang panjang dan tak mudah. Dimulai dari era pra-kemerdekaan, ketika Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan calon dasar negara pada sidang BPU PKI pertama, lalu dibahas di sidang kedua oleh Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Pancasila merupakan nama yang diberi oleh Insinyur Soekarno pada usulannya. Setelah dilakukan penyempurnaan pada bunyi sila pertamanya, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagi warga negara Indonesia, Pancasila harus menjadi pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Karena jika melihat dari kajian sejarah, Pancasila sangat memiliki nilai histori dalam perkembangannya. Tanamkan dan terapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, jangan sampai budaya luar mempengaruhi lalu melunturkan nilai-nilainya. Dan yang terakhir di sini ada referensi dari jurnal-jurnal yang kita ambil dan artikel yang sudah kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.